Shalom, selamat pagi buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Di pagi hari ini kita akan bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam 1 Korin pasal 1 ayat 25. Demikian dikatakan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan kita di pagi hari ini, sebagaimana kita dengarkan tadi, Rasul Paulus menyampaikan sebuah penyataan tentang keberadaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita manusia. Allah sebagai pencipta dunia ini beserta isinya dengan jelas menggambarkan bahwa keberadaan Allah tidak dapat disamakan dengan apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Yang tentu harus diakui bahwa Allah itu benar-benar Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang mampu mengatakan bahwa Allah itu mempunyai kelemahan. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan bahwa yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Allah telah memberi hikmat pengetahuan kepada kita manusia. Ketika manusia diciptakan, itu berarti supaya manusia dapat memahami, dapat mengerti untuk melakukan dan menentukan apa yang baik dan yang tidak baik dilakukan dalam kehidupannya setiap hari. Khususnya untuk lebih memahami dan mengetahui dari mana asal-usulnya, sehingga dia mampu untuk mengambil keputusan agar tetap mengakui kebesaran Allah. Jika manusia mengatakan dan sudah mengakui telah memiliki hikmat, tentu harus mampu untuk tetap mengakui siapa itu Allah. Dalam arti manusia harus tetap tunduk dan taat melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan Allah. Kita manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini dengan berbagai tugas dan pekerjaannya masing-masing, tentu itu dapat dilakukan jika tetap mengandalkan pertolongan dari Tuhan Allah. Karena dengan mengandalkan kekuatan dan pengetahuan maupun hikmat yang sudah dimiliki, kita tidak akan mampu melakukannya. Oleh karena itulah kita harus tetap memohon pertolongan dari Tuhan. Rasul Paulus telah menyatakan keadaan dan kondisi serta keberadaan kita manusia yang memang sangat jauh berbeda dengan Allah. Sebagaimana dikatakan Paulus, yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Itu berarti keadaan kita manusia sangat-sangat jauh dari Allah. Dan tentu semuanya manusia berada di bawah kekuasaan Allah. Karena dengan cara apapun dilakukan oleh kita manusia untuk menyamakan diri dengan Allah, tentu tidak akan dapat dilakukan. Oleh karena itulah Paulus menyampaikan pengajaran agar manusia benar-benar
menyadari dan tetap mengakui bahwa Allah memiliki kuasa yang sangat besar. Dan melalui renungan ini tentu mengingatkan kita kembali agar di dalam kehidupan kita selalu menunjukkan ketaatan kepada Allah. Karena kita tahu bahwa Dialah sebagai sumber kehidupan kita yang dapat memberikan segala sesuatu yang kita harapkan dalam kehidupan kita ini. Kita tetap mengakui keberadaan Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa, yang tentu kita tidak akan meninggalkan, tetapi tetap menunjukkan ketaatan untuk mengakui dan percaya kepada Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena di pagi hari ini kami dapat hadir bersekutu dengan Engkau untuk mendengarkan firman-Mu. Kami telah merasakan betapa besar perbuatan Tuhan yang senantiasa menyertai kami hingga kami dapat melakukan setiap aktivitas kami. Dan pada saat ini kami hadir di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tetap memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, baik di dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Kami tetap memohon pertolongan-Mu agar Tuhan yang menunjukkan yang terbaik, sehingga apapun yang kami lakukan dapat memberikan sukacita dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, karena Tuhan tetap melindungi menyertai kehidupan kami. Di pagi hari ini kami berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Tuhan kiranya selalu melindungi, menyertai, dan memberikan kesehatan dan kekuatan dalam melakukan semua aktivitas dan pekerjaannya, sehingga mereka merasakan bahwa Tuhanlah yang memberikan pertolongan dan menunjukkan jalan yang terbaik, sehingga itu menjadi sukacita di dalam kehidupan semua anggota jemaat-Mu. Juga pada saat ini di pagi hari ini kami tetap berdoa buat anggota jemaat-Mu yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit. Kami memohon kepada-Mu kiranya Engkau ya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka juga dapat merasakan betapa besar kasih setia-Mu untuk melindungi setiap orang yang selalu berpengharapan kepada-Mu. Itulah permohonan dan harapan kami ya Tuhan, kiranya Engkau menunjukkan itu, sehingga semua anggota jemaat-Mu dapat merasakan sukacita di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami juga berdoa buat gereja-Mu, Tuhan yang senantiasa hadir agar seluruh anggota jemaat-Mu dalam keadaan sukacita dapat bersekutu dengan Engkau dan tetap merasakan betapa besar kasih-Mu yang memberikan berkat dan yang terbaik di dalam kehidupannya. Begitu juga seluruh majelis-Mu ya Tuhan, Engkau kiranya tetap memberikan kekuatan dalam melakukan tugas pelayanannya dalam kehidupan sehari-hari maupun di tengah-tengah gereja-Mu, sehingga mereka dapat melakukannya dengan baik dan nama-Mu tetap dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami sampaikan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami,
Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kiranya Tuhan selalu menyertai, memberikan kesehatan kepada kita semua. Shalom.